Saya akan melanjutkan pembahasan tentang ukuran penyebaran data, yaitu untuk ukuran penyebaran data yang ketiga dan keempat, varians dan simpangan baku atau standard deviation. Untuk varians adalah ragam suatu perubahan acak atau ukuran seberapa jauh sebuah kumpulan bilangan terbesar. Cara menghitung varians untuk data tunggal berbeda dengan data berkelompok, dan lebih lanjut lagi, varians untuk data tunggal untuk data populasi berbeda dengan data sampel. Begitu pula untuk varians data berkelompok, data populasi berbeda dengan data sampel. Yang pertama, saya berikan cara menghitung varians data tunggal baik untuk data populasi maupun data sampel. Varians kita notasikan dengan sigma kuadrat untuk data populasi, sedangkan untuk data sampel kita notasikan dengan S kuadrat. Rumus menghitung varians untuk data populasi, sigma kuadrat sama dengan jumlahan dari XI min mu kuadrat dengan I-nya mulai dari 1 sampai N besar, kita bagi kemudian dengan N. Di sini XI adalah data ke I, kemudian mu adalah notasi untuk rata-rata dari data populasi, sedangkan N besar adalah banyaknya data. Lalu untuk data sampel kita menggunakan notasi variansnya adalah S kuadrat, kemudian rumusnya adalah sama dengan jumlahan dari XI min X bar kuadrat dengan I-nya mulai dari 1 sampai N, kemudian kita bagi dengan N min 1. XI adalah data ke I, sedangkan X bar adalah rata-rata, yaitu notasi rata-rata untuk data sampel, dan N adalah banyaknya data. Di sini saya memberikan contoh sama dengan contoh sebelum-sebelumnya, yaitu untuk varians data tunggal saya gunakan contoh ukuran sepatu ya. Dari di sini ada 10 data, yaitu 40 40 41 39 39 41 41 38 38 38. Nah, kita tinggal memasukkan ke dalam rumus S kuadrat sama dengan jumlahan dari XI min X bar, kemudian kita kuadratkan dengan I-nya mulai dari 1 sampai N, dan kita bagi dengan N min 1. Kita tahu bahwa jumlah datanya ada 10, sehingga di sini I sama dengan 1 sampai 10, kemudian rata-ratanya adalah, bisa dicek ya di video saya tentang ukuran pemusatan data untuk rata-rata data tunggal, yaitu 39,5. Kemudian kita bagi dengan N min 1, yaitu 10 min 1, 9. Jadi dari sini kita bisa langsung masukkan nilai data masing-masingnya ke XI, yaitu 40 minus 39,5 kita kuadratkan, ditambah 40 minus 39,5 dikuadratkan, kemudian ditambah 41 dikurangi 39,5 dikuadratkan, sampai yang paling akhir yaitu 38 minus 39,5 dikuadratkan. Kita dapatkan jumlahan ini, kita bagi 9, yaitu 1,6111. Cukup kita bulatkan 2 digit angka di belakang koma, jadinya 1,61. Untuk menghitung varians data berkelompok sama ya dengan menghitung varians data tunggal, ada dua kemungkinan, yaitu apakah data kita itu termasuk data populasi atau data sampel. Jadi notasinya masih sama untuk data populasi, yaitu sigma kuadrat sama dengan jumlahan dari FI kali XI min mu kuadrat. Jadi sekarang yang beda adalah sama dengan simpangan rata-rata ya, kita harus mengalihkan dengan FI, yaitu frekuensi kelas ke I, dan XI tidak lagi sebagai nilai dari masing-masing datanya, tapi merupakan nilai tengah dari kelas ke I. Oleh karena itu I-nya kita mulai dari 1 sampai K, sedangkan pembaginya tetap, yaitu banyaknya data untuk data populasi. Sedangkan untuk data sampel, yaitu S kuadrat sama dengan jumlahan dari FI kali XI min X bar kuadrat dengan I-nya mulai dari 1 sampai K, kemudian kita bagi dengan N min 1. Jadi langsung saja kita pakai contoh untuk data berkelompok, yaitu nilai nilai ujian tengah semester atau nilai UTS dari teori bilangan. Di bagian pembahasan simpangan rata-rata saya sudah menentukan median dan juga N-nya, jadi tinggal kita masukkan saja ke rumus S kuadrat sama dengan sigma I 1 sama dengan 1 sampai K, kemudian FI kali XI min X bar kuadrat dibagi dengan N min 1. Jadi tinggal kita masukkan nilai-nilai untuk masing-masing kelasnya, nilai tengahnya, kemudian kita kalikan dengan frekuensi tiap kelas. Jumlahannya
kemudian kita bagi dengan N-1 yaitu 29-1 28, kemudian hasilnya sama dengan 97,0345, atau kita cukup bulatkan 2 digit angka di belakang koma yaitu 97,03. Itu adalah varians. Yang terakhir yaitu simpangan baku atau standard deviation. Simpangan baku atau standard deviation adalah rata-rata jarak penyimpangan nilai-nilai data diukur dari rata-ratanya. Yang jelas untuk simpangan baku ini apabila dia nilainya adalah kecil, maka kita peroleh bahwa nilai-nilai data itu berkumpul di sekitar nilai rata-ratanya. Karena nilai-nilai data tersebut hampir sama dengan nilai rata-ratanya, maka dapat kita simpulkan bahwa setiap anggota sampel atau populasi memiliki kesamaan atau homogenitas. Jadi biasanya ini yang kita cari, apakah dia homogen datanya atau tidak. Kalau memang dia nilai simpangan bakunya kecil, berarti dia homogen. Adapun apabila simpangan bakunya besar, maka nilai-nilai data menyebar jauh dari nilai rata-ratanya atau terdapat nilai-nilai ekstrim. Itu ada yang sangat besar sekali, ada yang sangat kecil sekali, sehingga tidak menyebar di sekitaran rata-rata. Hal tersebut menunjukkan bahwa simpangan baku yang lebih kecil itu lebih baik dari simpangan baku yang besar. Nah, untuk menghitung simpangan baku itu bergantung pada variansnya. Jadi saya tidak memberikan ini khusus ya. Jadi tinggal simpangan baku itu baik untuk data tunggal maupun data berkelompok, tinggal kita menyesuaikan saja apakah data kita populasi atau sampel. Apabila data kita populasi, maka notasi dari simpangan baku kita adalah sigma. Sehingga sigma itu sama dengan akar dari sigma kuadrat, akar dari variansnya. Begitu pula untuk data sampel, S sama dengan akar dari S kuadrat, atau simpangan baku sama dengan akar dari variansnya. Sehingga dari contoh yang sudah saya bahas, untuk data tunggal kita dapatkan tadi variansnya adalah 1,61, sehingga untuk simpangan bakunya yaitu akar dari 1,61 yaitu 1,26885 dan seterusnya, kita bulatkan 2 digit angka di belakang koma yaitu 1,27. Begitu pula untuk data berkelompok yaitu S sama dengan akar variansnya tadi adalah 97,03, maka di situ S itu sama dengan 9,8503807 033 dan seterusnya, dan situ bisa kita bulatkan 2 digit angka di belakang koma jadinya 9,85. Itu adalah pembahasan kita mengenai varians dan juga simpangan baku. Yang perlu kita ingat, simpangan baku ini sangat penting karena nanti kedepannya kita akan belajar tentang homogenitas. Jadi apabila simpangan baku yang kita dapatkan itu nilainya kecil, artinya data-datanya itu hampir sama dengan rata-ratanya. Dan yang berarti data yang kita miliki adalah data yang homogen. Sekian pembahasan saya di sini. Nanti video yang selanjutnya saya akan membahas perhitungan, baik itu jangkauan, kemudian varians dan juga simpangan baku dengan menggunakan Excel dan juga SPSS. Terima kasih.